Shalom, salam sejahtera, renungan malam seiman berjudul Kebaikan yang Buruk. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Wah, ayat inti di atas ini seperti ada-ada saja ya. Bagaimana ada kebaikan yang buruk? Namun ini adalah suatu kebenaran. Oleh sebab kita dilahirkan ke dunia ini dengan keadaan terpisah dari Tuhan, maka kita semua memiliki problema yang umum kepada semua orang, yaitu pemusatan kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita melihat bayi yang baru dilahirkan dan merenungkan bagaimana insan yang kecil ini dapat disebut sebagai orang yang berdosa. Dia masih belum mempunyai pilihan untuk melanggar hukum Allah. Bagaimana dia dapat disebut sebagai pendosa? Namun bila Anda menyadari bahwa pernyataan utama dari dosa adalah pemusatan kepada diri sendiri, maka kita dapatkan bahwa bayi adalah makhluk yang paling memusatkan segala hal kepada dirinya sendiri. Tidak peduli apakah sang ibu sedang tidur, apakah sang ibu sedang makan atau melakukan apa saja. Bila bayi itu menghendaki sesuatu, dia mau supaya hal itu diperoleh sekarang juga. Problema lain yang sering manusia hadapi ialah bagaimana mereka dapat dikatakan telah berdosa dengan terus-menerus hidup untuk dirinya sendiri. Karena berpisah dari Tuhan. Sedangkan mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang baik atau bermoral. Kita cenderung untuk menggambarkan dosa dalam arti melakukan tindakan yang buruk. Dan bila kita cukup kuat untuk mengekang diri sehingga tidak melakukan hal yang buruk, maka kita pikir kita telah memiliki kebenaran. Rasul Paulus mengakui bahwa dia adalah seorang pemimpin yang berdosa. Apakah ini berarti bahwa dia mempunyai hidup yang tidak bermoral sehingga disebut kepada tindakan kriminal? Tidak, itu berarti dia telah hidup sedemikian erat hubungannya dengan Tuhan sehingga dapat menyadari akan keadaannya yang sebenarnya. Ia menyadari bahwa satu-satunya kebenaran yang ia miliki setelah diterima Yesus adalah di luar Yesus, ia sama sekali tidak memiliki kebenaran. Satu hal yang sukar untuk dimengerti ialah tindakan yang baik sekalipun adalah suatu dosa. Bila kehidupan kita terpisah dari hubungan iman dengan Kristus. Ayat inti kita di atas tidak menyatakan bahwa tindakan buruk kita disebut sebagai pakaian yang kotor. Tetapi yang disebutkan ialah semua kesalehan kita adalah kain yang kotor. Jadi semua penurutan atau kebaikan yang dibuat saat berpisah dari Tuhan adalah tetap sebagai kain kotor. Tuhan melihat akan motif dan kerinduan dari dalam hati kita dan bukan hanya yang kelihatan dari luar. Kita bisa saja berbuat baik dengan misalnya memotong rumput tetangga, namun bila kehidupan kita terpisah dari Kristus, itu adalah suatu dosa. Sebab motifnya adalah mementingkan diri kita sendiri. Apakah untuk dipuji orang atau supaya kelihatan baik dan sebagainya. Penurutan yang benar senantiasa datang dari hati dan datang melalui adanya hubungan kita yang erat dengan Kristus. Sebab itu sangat penting bagi kita untuk tetap memiliki hubungan kasih sayang dengan Kristus sehingga kita dapat menghasilkan penurutan yang benar. Dan kebaikan kita adalah suatu kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih. Kiranya ini akan menjadi pengalaman kita masing-masing sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.